Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Malia Ismail dari kelas 1A jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran terkait materi epistemologi, yang dalam hal ini saya mengambil sumber acuan dari jurnal yang berjudul Ontologi Epistemologi dan Aksiologi dalam Keilmuan, karya Muhammad Hifni. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Baik, dalam mengkaji epistemologi, kita harus memahami bahwa epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal, sifat, metode, dan batasan pengetahuan manusia. Hal demikian memunculkan terjadinya perdebatan filosofis yang sengit di sekitar pengetahuan manusia yang menduduki pusat permasalahan di dalam filsafat, terutama filsafat modern. Pengetahuan manusia adalah titik tolak kemajuan filsafat. Untuk membina filsafat yang kukuh tentang semesta dan dunia, maka sumber-sumber pemikiran manusia, kriteria-kriteria, dan nilai-nilainya tidak ditetapkan. Tidaklah mungkin melakukan studi apapun bagaimana bentuknya. Perdebatan besar itu salah satunya adalah diskusi yang mempersoalkan sumber-sumber dan asal-asal pengetahuan dengan meneliti, mempelajari, dan mencoba mengungkapkan prinsip-prinsip primer kekuatan struktur pikiran yang dianugerahkan kepada manusia. Maka dengan ini ia dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Bagaimana pengetahuan itu muncul dalam diri manusia? Bagaimana kehidupan intelektualnya tercipta, termasuk setiap pemikiran dan konsep-konsep yang muncul sejak dini? Dan apa sumber yang memberikan kepada manusia arus pemikiran dan pengetahuan ini? Bagaimana validitas pengetahuan itu dapat dinilai? Hal yang perlu dipahami, sebelum menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kita harus tahu bahwa pengetahuan atau persepsi itu terbagi secara garis besar menjadi dua. Pertama, konsepsi atau pengetahuan sederhana. Kedua, tasdik atau pembenaran. Yang ketiga yaitu tasdik atau pembenaran, yaitu pengetahuan yang mengandung suatu penilaian. Konsepsi dapat dicontohkan dengan penangkapan kita terhadap pengertian panas, cahaya, atau suara. Tasdik dapat dicontohkan dengan penilaian bahwa panas adalah energi yang datang dari matahari dan bahwa matahari lebih bercahaya daripada bulan, dan bahwa atom itu dapat meledak. Jadi, antar konsepsi dan tasdik sangat erat kaitannya, karena konsepsi merupakan penangkapan suatu objek tanpa menilai objek itu, sedangkan tasdik adalah memberikan pembenaran terhadap objek. Banyak sumber yang mendefinisikan pengertian epistemologi. Di antaranya, yaitu epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang menengarai masalah-masalah filosofikal yang menyitari teori ilmu pengetahuan. Selanjutnya, epistemologi adalah pengetahuan sistematis yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode atau cara memperoleh pengetahuan, validitas dan kebenaran pengetahuan atau ilmiah. Yang ketiga, epistemologi adalah cabang atau bagian filsafat yang membicarakan tentang pengetahuan, yaitu tentang terjadinya pengetahuan dan kesahihan atau kebenaran pengetahuan. Selanjutnya, epistemologi adalah cara bagaimana mendapatkan pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, ruang lingkup pengetahuan. Manusia dengan latar belakang, kebutuhan-kebutuhan, dan kepentingan-kepentingan yang berbeda mesti akan berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti: dari manakah saya berasal? Bagaimana terjadinya proses penciptaan alam? Apa hakikat manusia? Tolak ukur kebaikan dan keburukan bagi manusia? Apa faktor kesempurnaan jiwa manusia? Mana pemerintahan yang benar dan adil? Itu ialah pada derajat berapa air mendidih? Apakah bumi mengelilingi matahari atau sebaliknya? Lanjut, pengetahuan yang telah didapatkan dari aspek ontologi selanjutnya digiring ke aspek epistemologi untuk diuji kebenarannya dalam kegiatan ilmiah. Proses kegiatan ilmiah dimulai ketika manusia mengamati sesuatu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa adanya kontak manusia dengan dunia empiris menjadikannya ia berpikir tentang kenyataan-kenyataan alam pada pengamatan objek empiris.
Setiap jenis pengetahuan mempunyai ciri yang spesifik mengenai apa, bagaimana, dan untuk apa yang tersusun secara rapi dalam ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Epistemologi itu sendiri selalu dikaitkan dengan ontologi dan aksiologi ilmu. Persoalan utama yang dihadapi oleh setiap epistemologi pengetahuan pada dasarnya adalah bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang benar dengan mempertimbangkan aspek ontologi dan aksiologi masing-masing ilmu. Objek telaah epistemologi adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan lainnya, jadi berkenaan dengan situasi dan kondisi ruang serta mengenai suatu hal. Landasan yang ada dalam tataran epistemologi ini adalah proses apa yang memungkinkan mendapatkan pengetahuan logika, etika, estetika, bagaimana cara dan prosedur memperoleh kebenaran ilmiah, kebaikan moral dan keindahan seni, apa yang disebut dengan kebenaran ilmiah, kebaikan moral dan keindahan seni. Untuk dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan, tidak hanya cukup dengan berpikir secara rasional, ataupun sebaliknya berpikir secara empirik saja, karena keduanya mempunyai keterbatasan dalam mencapai kebenaran ilmu pengetahuan. Jadi, pencapaian kebenaran menurut ilmu pengetahuan didapatkan melalui metode ilmiah yang merupakan gabungan atau kombinasi antara rasionalisme dengan empirisme sebagai salah satu kesatuan yang saling melengkapi. Langkah inilah yang ditelaah dalam epistemologi ilmu yang juga disebut dengan metode ilmiah. Secara sederhana, semua teori ilmiah harus memenuhi dua syarat utama, yaitu harus konsisten dengan teori sebelumnya yang memungkinkan tidak terjadinya kontradiksi dalam teori keilmuan secara keseluruhan. Yang kedua, harus cocok dengan fakta empiris, sebab yang bagaimanapun konsistennya sekiranya tidak didukung oleh pengujian empiris tidak dapat diterima kebenarannya secara ilmiah. Kerangka dasar prosedur ilmu pengetahuan dapat diuraikan dalam 6 langkah sebagai berikut. Yang pertama, sadar akan adanya masalah dan perumusan masalah. Yang kedua, pengamatan dan pengumpulan data yang relevan. Yang ketiga, penyusunan atau klarifikasi data. Yang keempat, perumusan hipotesis. Yang kelima, dedukasi dari hipotesis. Yang keenam, tes pengujian kebenaran atau verifikasi. Keenam langkah yang terdapat dalam metode keilmuan tersebut masing-masing terdapat unsur-unsur empiris dan rasional. Proses metode keilmuan pada akhirnya berhenti sejenak ketika sampai pada titik pengujian kebenaran untuk mendiskusikan benar atau tidaknya suatu ilmu. Ada 3 ukuran kebenaran yang tampil dalam gelanggang diskusi mengenai teori kebenaran, yaitu teori korespondensi, koherensi, dan pragmatis. Penilaian ini sangat menentukan untuk menerima, menolak, menambah atau merubah hipotesa. Selanjutnya diadakanlah teori ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh manusia melalui akal, indera mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan. Diantaranya adalah yang pertama metode induktif, yaitu metode yang menyimpulkan pernyataan hasil observasi disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum. Yang kedua metode deduktif, yaitu metode yang menyimpulkan data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. Yang ketiga yaitu metode positivisme, itu metode yang berpangkal dari apa yang telah diketahui, faktual dan yang positif. Selanjutnya yaitu metode kontemplatif, metode yang mengatakan keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan. Yang kelima yaitu metode dialektis, itu metode yang tanya jawab untuk mencapai kejernihan filsafat. Baik, kita lanjut, yaitu terkait aliran-aliran epistemologi. Dalam teori epistemologi terdapat beberapa aliran. Aliran-aliran tersebut mencoba menjawab pertanyaan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Pertama, golongan yang mengemukakan asal atau sumber pengetahuan yaitu aliran rasionalisme, yakni aliran yang mengemukakan bahwa sumber pengetahuan manusia ialah pikiran, rasio, dan jiwa. Kedua, golongan yang mengemukakan hakikat pengetahuan manusia inklusif, di dalamnya aliran-aliran empirisme, yaitu aliran yang mengatakan bahwa pengetahuan manusia berasal dari pengalaman manusia itu sendiri melalui dunia luar yang ditangkap oleh panca inderanya. Yang ketiga yaitu kritisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan manusia berasal dari dunia luar dan dari jiwa atau pikiran manusia sendiri. Kedua yaitu golongan yang mengemukakan hakikat pengetahuan manusia inklusif, di dalamnya aliran-aliran yang pertama realisme, yaitu aliran yang berpendirian bahwa pengetahuan manusia adalah gambaran yang baik dan dapat dan tepat tentang kebenaran.
dalam pengetahuan yang baik tergambar kebenaran seperti sesungguhnya. Yang kedua yaitu idealisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan hanyalah kejadian dalam jiwa manusia, sedangkan kenyataan yang diketahui manusia semuanya terletak di luar dirinya. Baik, itulah video pembelajaran dari saya terkait materi epistemologi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.